Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat lagi bisa melanjutkan kajian Baikunia kita sampai ke pertemuan yang keempat kali ini. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis sahih, hadis yang sahih, bagian yang pertama, bagian yang kedua tentang hadis hasan, kemudian bagian yang ketiga tentang hadis dhaif, kemudian selanjutnya yang keempat adalah hadis marfu', kemudian yang kelima adalah hadis maqtu'. Nah, 5 macam hadis ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan masuk kepada macam atau jenis hadis yang ke-6 dan yang ke-7 sekarang. Qala al-musannifu al-imam al-Baiquni rahimahullahu ta'ala fi kitabih Manzumati al-Baiquniyah wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-Mustafa walam yabin. Pembahasan yang ke-6 daripada macam-macam hadis adalah hadis musnad. Hadis musnad. Dijelaskan oleh penulis bahwasanya definisi hadis musnad adalah hadis yang muttasil. Hadis yang tersambung. Al-isnad yaitu sanadnya. Hadis yang tersambung sanadnya. Dari mana? Min rawihi hatta al-Mustafa walam yabin. Dari para perawinya terus bersambung tanpa terputus sampai Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis musnad yang dimaksud oleh penulis di sini adalah hadis yang tersambung sanadnya dari awal sanad, dari rawi yang paling pertama sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinamakan hadis yang semacam itu adalah hadis musnad. Selanjutnya berkaitan dengan hadis yang tersambung, penulis menjelaskan wama bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Wama bisami. Jadi segala hadis bisami kulli rawin yang didengar oleh semua perawinya. Didengar oleh semua perawinya. Kemudian yattasil isnaduhu dan tersambung sanadnya. Jadi sanadnya tersambung dengan syarat setiap rawi mendengar hadis tersebut dari gurunya, taib, sampai kepada lil Mustafa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal muttasil. Maka hadis yang demikian maka dinamakan sebagai hadis yang muttasil. Taib, dari penjelasan yang tadi dengan penjelasan yang sekarang dilihat seperti tidak ada beda antara musnad dan muttasil. Taib. Musnad dikatakan, kita lihat yang sebelumnya, yang namanya musnad muttasilul isnad, yaitu sanadnya tersambung. Kemudian kita lihat hadis muttasil juga yattasilu isnaduhu, sanadnya tersambung. Di sebelumnya hatal Mustafa walam yabin, sampai Nabi SAW tanpa terputus. Yang di sini juga lil Mustafa, tersambung sampai Nabi SAW. Jadi seolah-olah tidak ada beda antara musnad dan muttasil dalam Baikuniyah. Nah, padahal ulama-ulama hadis tentu ada beda antara musnad dan muttasil karena memiliki nama tersendiri.
hadis ini hadis yang musnad, hadis ini hadis yang muttasil. Kalau seandainya tidak ada bedanya, maka tidak akan mungkin namanya berbeda. Nah, maka perbedaan antara musnad dan muttasil dikatakan musnad dikhususkan bagi hadis yang sanadnya muttasil dan marfu kepada Nabi SAW. Jadi musnad dikhususkan bagi hadis yang sanadnya muttasil dan marfu kepada Nabi SAW. Taib. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sanad yang muttasil adalah setiap rawi berjumpa dengan gurunya. Setiap rawi berjumpa dengan gurunya. Dan ia mengambil hadis tersebut dari gurunya dengan jalan yang mu'tabar. Jalan yang diakui oleh ahli hadis bahwasanya itu adalah cara yang benar mengambil riwayat hadis. Jadi, sanadnya harus muttasil. Kemudian dia hadisnya itu harus marfu. Sebagaimana pertemuan kita pertemuan yang lalu dijelaskan bahwasanya hadis marfu adalah hadis yang disanadkan kepada Nabi SAW. Wa ma udhifa lin nabil marfu'. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi SAW maka itulah marfu'. Entah itu qaulan, entah itu perkataan Nabi SAW. Seorang sahabat mendengar Nabi SAW berkata, Sami'tun Nabiyya SAW yaqul. Saya mendengar Nabi SAW berkata, qaulan au fi'lan, atau perbuatan Nabi SAW. Seorang sahabat misalkan meriwayatkan ra'aitun Nabiyya SAW yaf'alu kada wa kada. Saya melihat Nabi SAW mengerjakan kada wa kada. Nabi SAW melakukan satu perbuatan, maka karena disandarkan kepada Nabi maka namanya marfu'. Atau sesuatu ketetapan Nabi SAW. Sahabat melakukan satu pekerjaan dan dilakukan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Ya, tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Nah, maka hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi musnad ini dikhususkan oleh alim ulama hadis bahwasanya bagi hadis yang sanadnya muttasil kemudian ia hukumnya marfu kepada Nabi SAW. Jadi dua syarat yang harus tersempurnakan dalam hadis musnad, yaitu muttasil dan dia harus musnad atau marfu. Jadi hadis musnad ini dia harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah muttasil, yang kedua adalah marfu. Baik, adapun mausul atau muttasil. Ya, mausul atau muttasil. Kita akan menemukan banyak ungkapan-ungkapan tentang hadis muttasil, kadang menggunakan kata muttasil, kadang menggunakan ungkapan mausul. Jadi maknanya sama walaupun lafadznya berbeda. Jadi ulama hadis membedakan antara musnad dengan mausul atau muttasil. Muttasil atau mausul secara umum itu adalah ungkapan bagi hadis yang sanadnya tersambung. Yang sanadnya tersambung. Entah kepada Nabi SAW, bisa kepada Nabi SAW namanya marfu, ya maka namanya musnad. Kalau muttasil dan dia tersambung sanadnya dan kepada Nabi SAW marfu, maka namanya musnad. Atau kepada sahabat Nabi SAW. Kalau kepada sahabat Nabi SAW maka namanya mauquf. Ya, namanya mauquf. Segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, entah itu perkataan, entah itu perbuatan, maka dinamakan mauquf. Maka ulama mengatakan hadza muttasilun ila sahabiyyin kada. Hadis ini muttasil kepada sahabat fulan bin fulan. Hadza muttasilun ila Abi Hurairah. Hadza muttasilun ila Anas bin Malik. Hadza muttasilun ila Umar bin Khattab. Seperti demikian. Atau selain Nabi dan sahabat. Misal seperti yang kita bahas kemarin, wa ma udhifa lin nabil marfu wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi namanya marfu, apa yang disandarkan kepada tabi'in maka namanya maqtu'. Nah, jadi ulama kadang-kadang memberikan ungkapan khusus bagi hadis yang maqtu tadi dengan sanad yang muttasil, maka mereka akan mengatakan hadza haditsun muttasilun maqtu'un atau hadza haditsun muttasilun ala tabi'in fulan bin fulan. Hadis ini tersambung kepada tabi'in fulan bin fulan. Ada khilaf di antara ulama yang mana mereka
memutlakan mausul kepada nabi atau sahabat. Memutlakan mausul kepada nabi atau sahabat. Hada mausulun marfu'. Hada muttasilun marfu'. Hadis ini adalah muttasil dan marfu'. Ya. Muttasil dan marfu'. Sanadnya tersambung kemudian marfu'. Hadal hadis sanaduhu muttasilun mauqufun. Hadis ini sanadnya tersambung mauquf sampai kepada sahabat. Nah, akan tetapi ketika masuk kepada selain nabi dan selain sahabat, selain marfu dan selain mauquf, nah maka sebagian mereka tidak mau menggunakan kata muttasil digabungkan dengan maqtu kepada tabi'in. Kenapa? Karena lafadznya memang saling menjauh. Yang satu muttasil artinya tersambung, yang satu maqtu artinya terputus. Jadi bagaimana mau menggabungkan antara yang tersambung dengan yang terputus? Ya, kalau muttasilun dengan marfu tidak ada masalah. Muttasilun dengan mauquf tidak ada masalah. Tapi ketika masuk ke muttasilun maqtu, satu sanadnya muttasil tapi dia maqtu. Nah, bagaimana? Makanya ulama tidak mau menggunakan menggabungkan antara ungkapan muttasil dengan maqtu. Jadi bagaimana? Langsung hada hadis muttasilun ala fulan bin fulan, yaitu kepada tabi'in. Hadis ini muttasil kepada misal Muhammad ibn Sirin. Hadis ini muttasil kepada Atha ibn Abi Rabah. Atau hadis ini tersambung kepada Imam Az-Zuhri. Seperti demikian. Tapi tidak mau menggunakan hadis ini muttasilun juga maqtu'un. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh hadis musnad. Contoh hadis musnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Maki bin Ibrahim. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. An Salamah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Maki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah ibnul Aqwa. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkata mengatasnamakan aku, ya seseorang berkata mengaku-ngaku, itu adalah perkataan Nabi SAW. Malah makul, sementara saya belum pernah mengatakan perkataan tersebut. Jadi ia memalsukan perkataan Nabi SAW. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia siapkan tempatnya dalam neraka. Ancaman bagi mereka yang memalsukan hadis Nabi SAW. Baik. Rawi hadis ini Maki bin Ibrahim. Maki bin Ibrahim yang mana lahir tahun 126 Hijriah, wafat tahun 214 Hijriah. Dan ini adalah guru daripada Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari menggunakan sigat haddatsana. Telah meriwayatkan kepada saya dari lafaz Maki bin Ibrahim. Jadi Maki bin Ibrahim yang membacakan hadis ini kepada Imam Al-Bukhari. Menggunakan lafaz haddatsana. Kemudian guru daripada Maki bin Ibrahim adalah Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid yang wafat tahun 146 Hijriah. Jadi masanya berjumpa dengan masanya Maki ibnu Ibrahim. Untuk mengetahui hubungan antara satu rawi dengan rawi yang lain, bisa kita lihat merujuk kepada kitab Rijal. Kitab Rijal. Misal Tahdzibut Tahdzib atau Tahdzibul Kamal. Nah, di situ akan dijelaskan siapa guru dan siapa murid. Siapa guru dan siapa murid. Kalau tidak dijelaskan dalam Tahdzibul Kamal ataupun Tahdzibut Tahdzib, nisbat guru dan muridnya berarti sanadnya terputus. Sanadnya terputus, tidak tersambung. Baik, Yazid bin Abi Ubaid yang wafat tahun 146 Hijriah memiliki guru namanya Salamah ibnul Aqwa, seorang sahabat Nabi SAW yang wafat tahun 74 Hijriah. Nah, jadi Salamah tokoh pertama. Tokoh pertama itu adalah sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat Nabi SAW yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, akhir sanad ini adalah sahabat, yaitu Salamah ibnu Aqwa. Jadi akhir sanad adalah sahabat. Itu akhir sanad. Lihat akhir sanadnya.
Salamah ibn Aqwa berkata, qala sami'tu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yaqulu. Nah, maka kalau Salamah menisbatkan satu perkataan kepada Nabi SAW, maka hadis ini menjadi hadis yang marfu. Kenapa? Karena hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Entah itu perkataan, entah itu perbuatan, ataupun ketetapan Nabi SAW. Nah, maka akhir sanad ini adalah sahabat yang meriwayatkan perkataan dari Nabi SAW. Maka hadis ini karena muttasil dan marfu. Karena muttasil, tersambungnya Imam Bukhari dengan Makki bin Ibrahim, tersambungnya Makki bin Ibrahim dengan Yazid bin Abi Ubaid, tersambungnya Yazid bin Abi Ubaid dengan sahabat, dan tidak diragukan lagi tersambungnya sahabat dengan Nabi SAW. Maka hadis tersebut tersambung. Dan hadis tersebut marfu karena dinisbatkan kepada perkataan Nabi SAW. Maka hadis ini dinamakan hadis musnad. Taib. Kenapa dikatakan hadis musnad? Karena hadis ini marfu dan hadis ini muttasil sanadnya dari awal sampai akhirnya. Baik, contoh hadis muttasil. Contoh hadis muttasil. Taib. Dikatakan di sini, haddatsana Abbas ad-Duri al-Baghdadi, qala haddatsana Yahya ibnu Abi Bukairin, qala haddatsana Syarikun an Asimin huwa ibnu Bahdalata an Abi Salihin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala auqada 'ala an-nari au uqida 'ala an-nari alfa sanatin hatta ihmarrat thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta byaddat thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat fahiya sauda'u mudlimatun. Riwayatnya, hadisnya dari Abbas ad-Duri, dari Yahya bin Abi Bukair, dari Syarik, dari Asim, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Ini sanad yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi. Jadi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Nih, dari Nabi SAW. Dari zahirnya yang kita amati sekarang, hadis ini marfu. Karena Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, taib idhofahnya kepada Nabi SAW. Jadi neraka itu dibakar selama 1000 tahun sampai memerah. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun sampai memutih. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun sampai menghitam. Dan dia adalah hitam yang gelap. Jadi api neraka itu warnanya hitam. Karena telah dibakar selama 3000 tahun. Dikatakan, haddatsana Suwaid qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak an Syarikin an Asimin an Abi Salihin aw rajulin akhar an Abi Hurairah nahwahu wa lam yarfahu. Coba dilihat di sini. Hadis ini diriwayatkan dari Suwaid, dari Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, Abdullah ibn al-Mubarak. Di sini Yahya bin Abi Bukair, kemudian sementara di sanad yang ini adalah Abdullah ibn al-Mubarak. Kemudian kekuatan hadisnya lebih kuat daripada riwayat Abdullah ibn Mubarak, daripada Yahya bin Abi Bukair. Sanadnya sama, mirip, bedanya apa? Muridnya Syarik. Muridnya Syarik. Maka kalau seandainya riwayatnya ada yang lebih kuat di antara dua riwayat yang berbeda ini, Asim meriwayatkan Abu Saleh, atau dari selain Abu Saleh, dari Abu Hurairah nahwahu walam yarfahu. Dan sanadnya, dalam sanad riwayat Abdullah ibn Mubarak itu tidak marfu. Jadi kita sudah mempelajari satu hadis dikatakan sahih kalau seandainya sanad tersebut muttasil, diriwayatkan rawi yang adil dan dhabit, kemudian tidak syadz. Tidak ada pertentangan dengan rawi yang lebih kuat lagi hafalannya. Nah, di sini satu riwayat marfu, satu riwayatnya lagi mauquf. Nah, maka lihat mana yang lebih kuat rawinya. Kita lihat Abdullah ibn Mubarak dengan Yahya bin Abi Bukair. Nah, di sini yang lebih kuat Abdullah ibn Mubarak. Maka yang dimenangkan adalah riwayat Abdullah ibn Mubarak. Walam yarfa'hu, dan hadis ini Abdullah bin Mubarak tidak memarfukan hadis ini sebagaimana riwayat Yahya bin Abi Bukair. Taib, haditsu Abi Hurairah fi hadza, hadis Abu Hurairah dalam perkara ini berkaitan tentang neraka ini,
mauqufun ashah. Yang lebih sahih adalah mauquf. Maka hadis ini dikatakan muttasilun mauquf. Hadis ini muttasil tapi mauquf kepada Abu Hurairah. Kenapa? Karena setiap rawi berjumpa dengan rawi yang lain, yaitu gurunya, dan mengambil riwayat dengan cara mendengar dari gurunya. Ya. Nah, kemudian tidak marfu. Karena tidak marfu, maka hukumnya muttasil dan bukan musnad. Nah, maka hadis Abu Hurairah secara mauquf ini lebih sahih dibandingkan hadis Abu Hurairah secara marfu yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Bukairin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, maka dari dua contoh ini, maka kita bisa memahami tentang hadis musnad dan hadis muttasil. Kita ambil ke belakang lagi. Hadis musnad yang contoh tadi adalah hadis yang sanadnya muttasil kemudian marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari dari Maki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah. Kemudian hadis muttasil sebagaimana riwayat dari Imam Tirmidzi dari Suwaid, dari Abdullah bin Mubarak, dari Syarik, dari Asim, dari Abu Salih atau dari selain Abu Salih dari Abu Hurairah. Semisal dengan matan yang marfu tadi, akan tetapi tidak dimarfu'kan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Dan itu yang lebih sahih. Hadisnya muttasil, ya hadisnya muttasil, kemudian mauquf sampai kepada Abu Hurairah, bukan kepada Nabi SAW. Jadi hadis ini tidak bisa dikatakan hadis yang muttasil, ya hadis yang musnad, afwan. Tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang musnad. Tapi hadisnya muttasil, sanadnya tersambung, tapi bukan kepada Nabi SAW. Baik, untuk macam hadis selanjutnya, kita akan membicarakan tentang hadis musalsal. Hadis musalsal. Qala nadhimu rahimahullahu ta'ala, musalsalun kulma ala wasfin ata, mithlu ama wallahi am banil fata. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Nah, jadi katakanlah musalsalun, hadis musalsal ala wasfin ata adalah hadis yang mengandung sifat tertentu. Hadis yang mengandung sifat tertentu. Mithlu ama wallahi ambanil fata. Seperti demi Allah seorang pemuda mengabarkan kepadaku. Jadi dari sini sifatnya apa? Setiap rawinya dia bersumpah dengan nama Allah. Dari awal sanad sampai akhir sanad. Wallahi ambani fulan bin fulan. Qala wallahi ambani fulan bin fulan. Qala wallahi ambani fulan bin fulan. Demi Allah fulan bin fulan telah meriwayatkan kepada saya. Kemudian gurunya mengatakan demi Allah fulan bin fulan telah meriwayatkan kepada saya. Kemudian gurunya lagi mengatakan demikian sampai kepada akhir sanad. Sampai kepada akhir sanad. Contohnya seperti itu. Begitu pula kadzaka, demikian pula qad haddatsanihi qa'ima. Sungguh dia mengabarkan kepada saya sambil berdiri. Jadi musalsalnya sambil berdiri. Sampai saat ini mungkin saya belum pernah menemukan tentang hadis musalsal dengan keadaan berdiri. Tapi untuk menyesuaikan dengan bait nadhamnya, maka penulis nadham ini maka mendatangkan musalsal dengan cara berdiri. Qad haddatsanihi qa'ima, sungguh dia mengabarkan kepadaku sambil berdiri. Nanti gurunya mengatakan demikian, sungguh dia, yaitu gurunya mengabarkan kepada saya sambil berdiri. Kemudian gurunya lagi mengatakan, sungguh telah mengabarkan dia, yaitu guru saya kepada saya sambil berdiri sampai ke akhir sanad. Atau setelah mengabarkan kepadaku ia tersenyum. Au ba'da an haddatsani tabassama. Musalsal dengan tersenyum. Ya, jadi setiap rawinya mengatakan fulan tersenyum kepada saya. Gurunya mengatakan fulan tersenyum kepada saya. Gurunya mengatakan fulan tersenyum kepada saya. Nah, itu yang dinamakan musalsal adalah hadis yang mengandung sifat tertentu secara globalnya. Hadis musalsal adalah hadis yang para perawinya dalam sanadnya berkesinambungan pada sifat-sifat atau kondisi tertentu dan kadang kala pada riwayat yang lain. Jadi hadis musalsal adalah hadis yang para perawinya. Jadi kita akan berbicara tentang sanad berarti. Para perawinya dalam sanadnya tersambung dengan satu sifat tertentu.
Misal sifat tertentu seperti tadi, bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan tersenyum, bisa menggoyangkan sesuatu, bisa memberikan sesuatu, ya, bergantung kepada satu sifat tertentu atau kondisi tertentu. Misal, musalsal pada hari Arafah, berarti hadis tersebut harus diriwayatkan pada hari Arafah. Guru saya meriwayatkan kepada saya pada hari Arafah hadis tersebut. Kemudian guru saya berkata, gurunya meriwayatkan kepada saya pada hari Arafah. Kemudian gurunya juga mengatakan demikian, meriwayatkan kepada saya pada hari Arafah sampai kepada akhir sanadnya. Atau kadangkala pada riwayat yang lain. Berdasarkan penjelasan terhadap definisi, jelas bahwa musalsal itu jenisnya ada 3. Musalsal itu jenisnya ada 3. Musalsal dengan keadaan para perawi, musalsal dengan sifat pada perawi, musalsal dengan sifat para perawi yang sudah tadi kita jelaskan, sifatnya dalam keadaan berdiri, tersenyum, dan lain sebagainya, dan musalsal dengan sifat periwayatannya, yang tadi dengan menggunakan ungkapan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, setiap perawinya mengatakan wallahi, demi Allah. Atau setiap perawinya mengatakan ada satu hadis yang dinamakan musalsal bil awwaliyah. Musalsal bil awwaliyah, satu hadis yang mana setiap perawinya mengatakan ini adalah hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Ini hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Nah, terkadang musalsal ini bisa sampai, ya, tasalsulnya ini sampai kepada Nabi SAW, kadang terhenti di tengah, tidak sampai akhir sanad tersebut, ya. Terkadang bisa di tengah atau bisa sebelum akhir, ya. Itu tidak sampai musalsalnya kepada Nabi SAW. Misal seperti musalsal bil awaliyah, satu hadis musalsal, setiap rawinya mengatakan guru saya membacakan hadis ini kepada saya, dan itu adalah hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Jadi terus berkesinambungan sanad tersebut sampai kepada Abdurrahman bin Hakam bin Bishr. Bishr bin Abdurrahman bin Hakam. Taib. Nah, jadi rawi tersebut adalah murid daripada Sufyan ibnu Uyainah. Jadi Abdurrahman bin Hakam bin Bishr, ya. Jadi Hakam ini adalah murid daripada Sufyan bin Uyainah. Nah, ketika putranya Abdurrahman ini berusia 5 tahun, maka dibawa ke majelis gurunya Sufyan bin Uyainah. Kemudian ketika berjumpa dengan gurunya Sufyan bin Uyainah, maka beliau berkata, "Ya Syekh, apakah anak ini usia 5 tahun boleh menerima hadis?" Kata Sufyan, "Boleh." Maka ayahnya mengatakan, "Hadithu." Kalau begitu berikanlah dia hadis. Maka Sufyan mengatakan, ya, haddatsani Amr bin Dinar, qala haddatsani Abu Qabus, qala haddatsani Abdullah bin Amr bin As, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nah, setelah Abdurrahman mendapatkan hadis tersebut usia 5 tahun, maka dia belajar dan belajar dan belajar sehingga menjadi muhadis besar, ulama besar dalam hadis. Nah, setelah itu maka ketika menjadi ulama besar dalam hadis dan dia buat majelis hadis yang besar, maka sebelum dia membacakan hadis, dia akan membacakan hadis tersebut. Maka ia mengatakan, haddatsani Sufyan bin Uyainah. Guru saya telah membacakan hadis ini kepada saya, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Dan itu adalah hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Harus hadis yang pertama. Harus hadis yang pertama. Nah, kemudian muridnya Abdurrahman menyampaikan kepada muridnya lagi hadis tersebut, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, sampai kepada guru-guru kami. Ya, guru-guru kami ketika membacakan hadis musalsal ini, mereka mengatakan haddatsani bihi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Guru-guru saya telah meriwayatkan hadis ini, dan ini adalah hadis yang pertama yang saya dengar dari guru saya. Nah, dari sanad ini, hadis musalsal bil awaliyah, hadis ini tasalsulnya itu tidak tersambung terus kepada Nabi Muhammad SAW.
hadis ini terputus sampai kepada Sufyan bin Uyainah saja. Karena Sufyan tidak mengatakan bahwasanya itu adalah hadis yang pertama yang ia dengar dari Amr bin Dinar. Nah, jadi sanadnya terputus sampai Sufyan bin Uyainah. Nah, jadi bisa jadi sanadnya tersambung terus sampai kepada Nabi SAW, atau bisa jadi terputus tengah-tengah, atau bisa jadi terputus sebelum sanad yang paling akhir. Baik. Kita bicara sekarang tentang musalsal dengan keadaan rawi. Ini dinamakan musalsal bil mahabbah. Musalsal bil mahabbah. Itu musalsal, setiap guru akan mengatakan kepada muridnya, ini uhibbuka. Saya cinta kepada kamu. Dan setiap guru akan mengatakan demikian kepada muridnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Di sini sanadnya kita ambil sebagian dari Ibnu Abi Dunya, kemudian dari Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarwi, dari Amr bin Abi Salamah At-Tinnisi, dari Abu Abdah Al-Hakam bin Abdah, dari Haywa bin Shuraih, dari Uqbah bin Muslim, dari Abi Abdurrahman Al-Hubuli, dari Sunabihi, dari Mu'ad bin Jabal. Sahabatnya siapa? Mu'ad bin Jabal. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, inni uhibbuka. Saya cinta kepada kamu. Faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, saya cinta kepada kamu. Maka ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Lihat bagaimana penjelasan Sunabihi, yaitu muridnya Mu'ad bin Jabal, tabi'in. Ia mengatakan, qala li Mu'ad. Mu'ad berkata kepada saya, heh Sunabihi, inni uhibbuka. Saya cinta kepada kamu. Faqul hadza doa. Antum ucapkanlah doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hakadha kullu rawin qala liman ba'dahu ila syekhina Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin qala inni uhibbukum faqul hadza doa. Taib. Jadi semua rawi tersambung. Sunabihi mengatakan ini uhibbuka kepada Abi Abdurrahman Al-Hubuli. Abu Abdurrahman mengatakan ini uhibbuka kepada Uqbah bin Muslim. Uqbah bin Muslim mengatakan ini uhibbuka kepada Haywa bin Shuraih. Haywa bin Shuraih mengatakan ini uhibbuka sampai akhir sanad. Sampai kepada guru saya yaitu Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Beliau mengatakan kepada kami semua, inni uhibbukum. Saya cinta kepada kalian, faqul hadza doa. Maka ucapkanlah doa ini, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi keadaannya bagaimana? Keadaannya setiap rawi yang mengatakan ini uhibbuka. Ini uhibbuka. Baik. Selanjutnya ada tadi kita keadaan seorang rawi. Taib. Sekarang sifat rawinya. Ada musalsal bil Muhammadiyyin. Musalsal bil Muhammadiyyin. Apa itu? Yaitu setiap rawi dalam hadis ini, sanadnya, tiap rawinya memiliki kesamaan dalam nama. Yaitu nama setiap rawinya itu adalah Muhammad. Nama setiap rawinya adalah Muhammad. Kita lihat di sini dikasih tanda yang berwarna merah, itu nama Muhammadnya, setiap rawinya. Di antaranya wa an Muhammad Hayat bin Ibrahim As-Sindi, Muhammad Hayat Sindi. An Abi Thahir Muhammad bin Ibrahim Al-Qurani, Muhammad bin Ibrahim Al-Qurani, namanya Muhammad juga. Anil Muhaddits Al-Musnid Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad. Yang ketiga adalah Muhammad bin Muhammad. Awalnya namanya adalah Muhammad. Kemudian selanjutnya adalah Muhammad Al-Murabit. Kemudian selanjutnya adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Qassar. Selanjutnya adalah Muhammad bin Abdurrahman. Selanjutnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ghazi. Sampai terakhir, sampai kepada Imam Bukhari. Yaitu siapa? Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Mughirah Al-Jufi Al-Bukhari qala haddatsani, sampai selesai sanadnya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan
keadaan para sifat perawi yang mana memiliki kesamaan sifat, yaitu memiliki nama yang sama, itu nama Muhammad. Nah, jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, hadis musalsal tidak selalu harus berkaitan dengan hadis sahih. Apakah setiap hadis musalsal itu sahih? Tidak juga. Ya, jadi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan sebagian besar hadis musalsal adalah dhaif. Sebagian besar hadis musalsal adalah dhaif. Hadis musalsal yang paling sahih di atas muka bumi adalah al-musalsal bi qiraati surati Shaff. Yaitu musalsal dengan pembacaan surat As-Saff dari awal sampai akhir. Jadi setiap rawi dia harus membacakan Quran surat As-Saff dari awal sampai akhir kepada muridnya. Nanti dia pun akan berkata bahwa saya telah membacakan surat As-Saff kepada saya, guru saya. Demikian sampai kepada Nabi SAW. Jadi sanad yang paling sahih dalam hadis musalsal adalah sanad hadis musalsal yang berkaitan dengan pembacaan surat As-Saff. Kemudian bagaimana Ustaz dengan periwayatan hadis musalsal dengan sanad yang dhaif? Maka dikatakan untuk mengambil keberkahan dalam hadis musalsal, maka kita pun sama meriwayatkan hadis tersebut walaupun dhaif secara musalsal. Kenapa? Karena a'immah al-kibar, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Imam Suyuti, Zakaria al-Ansari, ya, kemudian sampai kepada imam-imam besar di atas mereka. Mereka pun meriwayatkan hadis musalsal tersebut walaupun dhaif. Tapi bagaimana dengan yang maudhu ya Ustaz? Dalam hadis dhaif telah dijelaskan oleh alim ulama kebolehan meriwayatkan hadis yang dhaif. Tapi asalkan bukan dalam perkara hukum dan bukan dalam perkara akidah. Nah, maka dalam fadhail a'mal maka diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis yang dhaif. Nah, bagaimana dengan hadis yang maudhu? Bagaimana hadis yang, karena musalsal di antara hadis musalsal ada hadis maudhu juga. Maka ulama mengatakan boleh untuk meriwayatkan hadis maudhu dengan secara tasalsul. Jangan secara tasalsul atau tanpa tasalsul meriwayatkan hadis yang maudhu, asal kita menjelaskan hadis tersebut adalah maudhu. Jadi yang kita ambil hanya dari segi tasalsulnya saja. Ya, tapi kalau dari segi matannya, maka kita harus menjelaskan kepada umat bahwasanya hadis tersebut adalah hadis maudhu. Beda hal dengan hadis dhaif. Ya, untuk hadis dhaif, ya, maka ulama yatasahalun, mereka memudah-mudahkan dalam meriwayatkan atau menyeleksi sanadnya. Asalkan syaratnya tadi, dhaifnya tidak dhaif yang sangat parah, kemudian dan juga tidak dalam ahkam dan juga tidak dalam bab akidah. Nah, kalau dalam terpenuhi syarat-syarat tadi, maka ulama membolehkan untuk meriwayatkan hadis yang dhaif walaupun dengan tanpa menjelaskan sanad bahwasanya itu adalah hadis yang dhaif gitu. Nah, berbeda dengan hadis yang maudhu. Hadis maudhu kita boleh untuk meriwayatkannya. Kita harusnya menjauhinya. Tapi kita boleh untuk meriwayatkan hadis maudhu asal kita menjelaskan bahwasanya hadis tersebut maudhu dan dijelaskan segi kepalsuannya dari segi mana. Baik. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ya, itu tentang kajian kita hari ini, ya, tentang hadis musalsal, juga hadis musnad, dan hadis muttasil. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan macam-macam hadis yang selanjutnya. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.